Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soniaro. Di sini saya akan menerangkan tentang IKN. Apa itu IKN? IKN adalah ibu kota negara. Em, kita akan menjelaskan tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke Kalimantan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejak era zaman Presiden Soekarno, pemindahan ibu kota selalu muncul ke permukaan. Menurut data BPS, pada tahun 2017, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan provinsi dan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 15.366,87 ribu jiwa per kilometer. Dalam mengurangi tingkat kepadatan penduduk yang berhubungan langsung dengan kemacetan di Jakarta, pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Akan tetapi, pemindahan ibu kota memunculkan paradigma tersendiri karena daerah-daerah yang direncanakan belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjadi ibu kota negara. Selanjutnya ya, apa ya peran ibu kota? Ibu kota merupakan pusat pemerintahan. Peran ini membuat ibu kota menjadi simbol suatu negara yang dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan ibu kota, juga dapat mengendalikan pemerintahan dalam skala nasional. Selain itu, ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Oleh karena itu, mayoritas negara di dunia ini mengusahakan ibu kotanya simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi untuk menarik investor asing dalam upaya meningkatkan produktivitas dalam negara tersebut. Akan tetapi, tipe-tipe pemerintahan mampu mempengaruhi peran ibu kota itu sendiri. Lanjut, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa ribu pulau. Dalam negara kesatuan yang pada dasar pemikirannya terdiri dari suatu pemerintah pusat yang kuat, dan setiap daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pemerintahan kepada pemerintah pusat. Ibu kota sangat berperan penting dalam pemerintahan dan kesatuan nasional. Dalam bentuk ini, ibu kota sangat berperan penting dalam mengambil keputusan tertinggi. Hal ini membuat pengaruh ibu kota sangat signifikan dan sangat rigid karena hampir semua permasalahan dibebankan kepada pemerintah pusat dan keputusan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kebijakan hukum dan ekonomi harus disetujui oleh pemerintah pusat. Sistem ini menunjukkan suatu permasalahan tersendiri bagi ibu kota negara karena daerah sulit melakukan transformasi yang mendadak tanpa persetujuan pemerintah pusat dan menciptakan rigid common atau sistem keputusan terpenting hanya mampu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kekuatan pemerintah pusat sangatlah kuat sehingga pemerintah pusat mampu mengubah haluan secara searah tanpa bertanya kepada perwakilan daerah masing-masing karena mereka tidak memiliki hak veto untuk menentukan kebijakan nasional. Dalam keadaan krisis tahun 1988, meski kericuhan hanya terjadi di Jakarta, efeknya terasa secara menyeluruh di daerah-daerah lain. Karena pusat perekonomian dan pemerintahan dalam keadaan kritis. Selain itu, terdapat hipotesis berupa pembangunan berpusat di pemerintahan pusat menciptakan ketidakmerataan ekonomi, politik, dan sosial. Sistem ini sebenarnya sangat cocok bagi negara yang memiliki homogenitas penduduk, kebudayaan, agama, dan kesamaan dasar pemikiran politik. Pemindahan ibu kota negara ternyata bukan gagasan semata. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi mengumumkan bahwa Kalimantan Timur menjadi wilayah tujuan pemindahan tersebut. Berdasarkan riset selama 3 tahun, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di bagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ucapnya di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
Ada beberapa alasan kenapa dua tempat itu dipilih. Presiden Jokowi mengumumkan faktor minimnya risiko bencana seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor merupakan pertimbangan pertama yang dikemukakan. Lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia menjadi alasan kedua pemindahan ibu kota negara. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni berjarak 893 km. Terpendek kedua di antara 5 calon ibu kota lainnya di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsi di Indonesia sejauh 792 km. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharto Monoarfa secara resmi memaparkan nama ibu kota negara IKN baru, yakni Nusantara, yang terletak di wilayah Pasir, Kalimantan Timur. Kenapa sih? Kalian pasti bertanya, kenapa dinamakan Nusantara? Oke. Arti Nusantara, nama Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru karena kata tersebut telah dikenal dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Nusantara adalah sebuah konsep tulisasi atas wilayah geografi di mana terdapat banyak pulau-pulau dan disatukan oleh lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Fakta IKN baru terbaru, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Baru atau RUU IKN sudah disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan nama Nusantara bisa dilaksanakan. Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung sampai 2045. Mengacu buku saku pemindahan IKN, tahapan pembangunan ibu kota baru dilakukan pada 2020 sampai 2024, yakni membangun infrastruktur utama seperti istana kepresidenan, gedung MPR, DPR, dan perumahan di area utama IKN. Kemudian pemindahan ASN atau PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dalam beroperasi seperti air hingga energi untuk 500.000 penduduk di tahap awal. Sementara itu, terdapat 3 alasan umum pemindahan ibu kota, yakni pertimbangan politik, pertimbangan sosioekonomi, dan pertimbangan fisik. Pertimbangan politik sering menjadi pertimbangan utama dalam pemindahan ibu kota. Teman-teman pasti bertanya, apa sih dampak pemindahan dari ibu kota? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya. Dampak positifnya adalah dapat mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama sektor jasa. Lalu kita berbicara tentang dampak negatifnya. Dampak negatifnya akan berisiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan di kota, perumahan penduduk, pertokoan, atau pasar. Oke, keputusan untuk memindahkan ibu kota adalah suatu keputusan besar dan memakan biaya yang sangat mahal. Pengalaman dari beberapa negara, misalnya Brazil dan Nigeria, menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota memakan proses yang sangat panjang. Brazil memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia melalui konstitusi Brazil pada tahun 1834 dan tahun 1946, dan baru direalisasikan pada pemerintahan di bawah Presiden Kubitschek pada tahun 1960. Mungkin cukup lama ya.
Pemerintahan Nigeria menyetujui pemindahan ibu kota keluar Lagos pada tahun 1975 dan baru pada tahun 1990 Abuja ditetapkan secara resmi sebagai ibu kota Nigeria. Kegagalan memindahkan ibu kota akibat kekurangan biaya seperti dialami oleh pemerintahan Hindia Belanda juga dialami Argentina pada tahun 1989. Argentina sempat merencanakan memindahkan ibu kotanya dari Buenos Aires ke Piedmont. Kepindahan ibu kota negara sudah diputuskan oleh Kongres Nasional Argentina pada bulan Mei 1987. Namun, upaya tersebut berhenti karena masalah ekonomi yang menimpa Argentina pada tahun 1989. Mewacanakan pemindahan ibu kota keluar Jakarta mesti dipahami sebagai suatu proses penting sebelum menentukan keputusan besar untuk memindahkan ibu kota keluar Jakarta atau tetap menempatkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota tidak semata didorong oleh pertimbangan kondisi ibu kota lama yang sudah terlalu padat dan kurang tersedianya infrastruktur dan fasilitas perkotaan. Pertimbangan politik dan sosioekonomi juga menjadi faktor penting dalam keputusan pemindahan ibu kota negara. Indonesia perlu dengan sangat seksama membahas wacana pemindahan ibu kota negara ini. Studi yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak di pusat maupun di daerah diperlukan untuk menentukan pilihan terbaik dari ketiga skenario pemindahan ibu kota negara. Setelah pilihan tersebut ditetapkan, akan diperlukan pula suatu perencanaan yang komprehensif agar implementasi pilihan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Keputusan pemindahan ibu kota negara akan menjadi proyek publik terbesar dan terpenting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.